Ya, saya percaya itu karena Roh Kudus yang memampukan saya untuk seperti itu, gitu ya. Bilang shalom dulu dong ke kiri kanan atau lewat chat, bilang let's celebrate Jesus tonight, ya. Kita celebrate Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan Yesus naik ke surga. Aku search di Google ya, ternyata yang celebrate kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, yang menjadikannya sebagai public holiday ya, itu banyak negara-negara di Eropa. Aku lihat ada 10 negara di Eropa, mereka menjadikan hari ini sebagai public holiday. Tapi selain negara-negara di Eropa itu, ternyata ada Indonesia di situ loh. Wow, yang orang Indonesia bilang haleluya. Yeah, haleluya. Indonesia belongs to Jesus. Indonesia dikasihi sama Tuhan Yesus ya. Spesial Indonesia ini. Yang bukan orang Indonesia, bukannya nggak disayang ya. Tetap disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di hatinya adalah bangsa. Oke, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di sini. Kami rasakan hadirat-Mu saat pujian penyembahan Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir. Dan Engkau sudah mengurapi setiap kami. Engkau sudah membuat tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk menerima taburan firman-Mu malam ini. Dan kami tahu Roh Kudus yang membuka pikiran setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi yang ada di sini, sehingga kami mengerti kitab suci, sehingga kami mengerti firman-Mu malam ini, dan kami percaya firman yang kami dengar malam ini akan membuat iman kami bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu ya Tuhan yang ada pada kami, yang akan membuat kami diam, duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya semua. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya ada persiapkan ayat. Mari kita Oke, saya ambil dari sini ya. Lukas mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Markus juga mencatat dan ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu adalah Dr. Lukas yang menulis gitu ya. Mari kita membaca sama-sama, nggak usah di-unmute, tapi kita semua baca karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin ya, amin ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di ayat 52 dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat ini bikin saya merenung. Kok bisa ya mereka bersukacita? Kalian tahu kenapa? Karena sebenarnya 6 hari yang lalu, saya baru berpisah sama anak saya, sama Crystal. Dan saya meledak di airport di Melbourne itu, saya nangis, saya meledak, saya peluk anak saya. Itu baru terjadi 6 hari yang lalu. Makanya waktu saya baca ayat ini, saya sampai bingung. Kok bisa ya Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa mereka dibilang sangat bersukacita loh? Bukan hanya bersukacita, tapi sangat bersukacita. Ya, kalau di terjemahan bahasa Inggris itu dibilang overwhelmed with joy. Wow, ada lagi dibilang bursting with joy. Bursting itu kan meledak. Jadi sukacita mereka itu meledak gitu loh. Terus ada lagi yang bilang is a great joy. Mereka memiliki great joy gitu ya. Nah, aku bingung. Kenapa mereka bersukacita? Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan itu sebenarnya yang membuat khotbah hari ini terjadi. Itu saya ngerenung, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya? Kok bisa mereka bersukacita? Kenapa ya gitu? Dan Tuhan kasih saya beberapa poin hari ini yang saya mau bagikan
saya berdoa setelah kita dengar firman Tuhan hari ini, semua yang lagi stres, yang lagi pergumulan di sini ya, yang lagi putus sama boyfriend, sama girlfriend ya, yang lagi pusing nyari kerjaan, whatever lah ya, akan dipenuhi sama sukacita yang dari Roh Kudus malam ini ya. Amin ya. Amin ya. Kenapa sih mereka itu bersukacita gitu ya? Padahal hati saya itu sakit sampai saya ke Singapura, kepala saya pusing. Saya 2 hari makan Panadol habis pisah sama Kristal itu. Gitu loh. Kok bisa ya mereka bersukacita gitu ya? Nah, dan Tuhan nyatakan satu kalimat aja ke aku, dan setelah itu aku dapatlah ayat-ayat yang lain. Tuhan bilang, karena mereka itu ngerti kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Karena mereka understand. Mereka ngerti kenapa Tuhan Yesus yang mereka kasihi naik ke surga. Oke, kita kilas balik, kita lihat sekuensnya ya. Pertama kan mereka begitu tergoncang waktu Yesus ditangkap. Terus Yesus mati. Yesus dikubur. Wah, mereka sedih, mereka terguncang gitu ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa Yesus itu bangkit. Bangkit, banyak yang masih ragu-ragu, nggak percaya. Tapi Yesus nggak hanya sekedar bangkit, kita tahu 40 hari dia visit murid-muridnya. Satu persatu dia visit. Dia memulihkan Petrus. Ya, dia membuat Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, dia ngomong terus-menerus tentang kerajaan Allah. Dia berikan peneguhan demi peneguhan. Dan aku percaya selama 40 hari itu hati para murid itu udah makin dekat lagi sama Tuhan Yesus ya. Dan kemudian dia terangkat ke surga seperti itu. Kalau saya pasti akan sedihnya double daripada waktu Yesus mati gitu ya. Ya elah, 40 hari kok udah pisah lagi gitu ya. Lagi asik-asiknya sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi murid-murid mengerti kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga. Itu dia kuncinya. Dan malam ini Roh Kudus akan membuat setiap kita mengerti kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Oh ya, sebelumnya aku tanya deh, siapa sih yang understand why Jesus harus naik ke surga? Siapa? Coba angkat tangannya. Ustaz kasih sign. Iya, Pastor Dedi pasti mesti ngerti dong. Siapa yang ngerti di sini? Puji Tuhan, hari ini kamu ngerti ya. Hari ini kamu ngerti. Jadi, Pertama aku ngebayangin murid-murid itu tiba-tiba ingat sama ayat ini. Ingat salah. Maklum ya, saya gaptek ya, jadi rada lama ya, nggak apa-apa ya. Nah, aku dapat bayangan murid-murid itu teringat sama perkataan Yesus di 2 ayat ini. Yuk kita baca. Yohanes 3 ayat 13 bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Dia itu Yesus ya, yaitu anak manusia. Jadi nggak ada yang naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Terus Yesus ngomong lagi di Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan di dalam bayanganku, murid-murid itu ya, itu teringat sama ayat-ayat ini. Waktu mereka melihat Yesus terangkat ke surga, mereka teringat akan perkataan Yesus. Berarti apa? Berarti apa yang Yesus ngomong itu betul. Berarti bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan. Yesus itu memang asalnya dari surga. Bahwa Yesus itu adalah yang empunya surga. Saya ngebayangin saya jadi murid. Oh iya, betul loh yang dia ngomong loh. Berarti dia dari surga. Mungkin kayak kita ya sebagai orang percaya, kadangkala ada sedikit keraguan dalam diri kita. Betul nggak ya? Saya percaya murid-murid waktu itu juga mungkin ada yang ragu-ragu. Apalagi setelah melihat Yesus ditangkap, disalib, ya mati kayak gitu babak belur, pasti ada sedikit keraguan-raguan. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, mereka sangat-sangat diteguhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Dia itu adalah yang empunya surga. Karena perkataan Yesus, ayat-ayat yang kita baca tadi, itu terjadi. Itu terjadi. Tuhan Yesus naik
ke surga. Di IC Korea sama anak rohaniku yang di sini. BCS Aljunit. Karena Pastor Dedi malam ini sebenarnya adalah malam cool. Itu alasan pertama. Jadi coolnya gabung ke sini, saya bilang. Terus alasan kedua, memang anak-anak saya ini kayak anak ayam, Pastor Dedi. Saya kemanapun maunya ikut, gitu ya. Saya lupa inform Pastor Dedi, sampai Pastor Dedi kaget-kaget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua di sini yang bertelinga, yang mendengarkan khotbah ini, percayakah kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Diam, jangan dijawab. Jawab sama Tuhan. Percaya enggak? Kamu percaya enggak Yesus itu Tuhan? Gimana ceritanya kamu bisa ada di sini? Gimana ceritanya kamu punya agama Kristen? Gimana background-nya? Apa karena dari orang tua? Ya, apa karena memang dari oe-oe kamu udah dibaptis? No option, no choice for me, so I become Christian. Ya, apapun, atau memang kamu karena dengar khotbahnya Pastor Dedi yang powerful, kamu dijamah dan kemudian kamu percaya sama Yesus. Tapi betul nggak? Tuhan bilang loh, Alkitab berkata loh, barang siapa percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, dia diselamatkan. Jadi percaya itu di hati. Di hati. Mari malam ini biar Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus ngecek hati kita. Periksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Karena kalau kamu nggak percaya dia adalah Tuhan, kamu nggak akan bisa bursting with joy, overjoy, seperti murid-murid dalam kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak sama perkataan Yesus? Kamu tiap hari baca firman, kita tiap hari baca firman, percaya nggak sama apa yang kita baca itu? Jeng-jeng, one question ya, jawab sendiri, jawab dengan jujur kepada Tuhan. Ya, jadi murid-murid diteguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah turun dari surga dan dia naik ke surga. Nah, hal kedua yang Tuhan taruhkan, kenapa sih murid-murid bisa overjoy dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Itu ada di sini. Seperti ayat yang kita baca tadi, kita naik ke atas sedikit. Oke. Nih ya. Lukas 24 ayat 49 berkata begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah janji Bapak tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Gini, kenapa saya bisa khotbah hari Senin pagi? Padahal hari Minggu saya masih sakit kepala. Saya masih sedih banget karena pisah sama Crystal. Kenapa hari Minggu saya udah bisa langsung khotbah? Senin pagi. Senin pagi jam 9 saya udah khotbah dengan semangat di saat teduh kaum wanita. Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus. Tapi juga kenapa? Saya kembali bersemangat. Saya khotbah hari ini. Saya tetap melayani. Saya tetap berdoa di menara doa. Saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan. Karena ada pengharapan dalam diri saya. Saya akan ketemu lagi sama Crystal. Kalian ngerti maksudnya? Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia udah kasih janji dulu. Dia udah kasih janji. Dia ingatin bahwa Bapa udah janji untuk memberikan Roh Kudus. Untuk memberikan seorang penolong. Itu yang bikin murid-murid itu overjoy. Karena janji Bapa. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, dibilang itu in a few days kamu akan menerima janji Bapa itu. In a few days. You know anak-anakku, kalau kita punya pengharapan ya saudaraku, itu kita akan penuh dengan sukacita. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak bersukacita saat ini, mungkin karena kita udah nggak ada pengharapan. Ya, tapi pengharapan itu lahir karena janji Tuhan.
Ada nggak Tuhan janji sesuatu sama kalian? Ada nggak? Tuhan janji sesuatu sama kalian? Nggak ada. Tuhan nggak pernah ngomong sama aku, nggak pernah janji-janji sama aku. Baca Alkitab, nah. Saudaraku baca Alkitab. Alkitab itu isinya semua janji Tuhan. Oke, kalian di sini aku lihat anak-anak muda, janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Karena rancanganku bagi kamu bukan rancangan kecelakaan, nak. Tapi rancangan damai sejahtera. Apa? Satu future yang penuh dengan pengharapan. Itu udah janji Tuhan. Betul? Jadi setiap kita ini sebenarnya punya janji Tuhan dalam diri setiap kita. Kalau kalian yang baru pertama kali gabung dengan ibadah, di dalam ibadah ini baru pertama kali, mungkin ada di antara kalian yang bukan Kristen mungkin, yang belum percaya sama Yesus, tapi malam ini kalian mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kalian. Baru aja kalian mendengar janji Tuhan. So setiap kita sebenarnya dalam hidup kita, itu kita punya janji Tuhan. Sama seperti murid-murid ya yang ditinggalin sama Yesus naik ke surga, itu mereka pegang janji Tuhan. Makanya mereka bisa overjoy. Walaupun harus pisah dengan orang yang yang mereka kasihi. Bisa overjoy. Mari sebentar, berapa detik ingat-ingat. Janji Tuhan yang mana ya? Yang kuat banget dalam aku. Coba diingat-ingat. 20 detik. Coba diingat-ingat. Yang mana ya janji Tuhan? Yang aku baca di Alkitab. Yang aku dengar lewat khotbah. Yang aku dengar sendiri dari Tuhan. Yang Tuhan nyatakan dalam rohku. Satu firman, satu janji Dia. Saudaraku, pegang itu. Pegang itu. Ucapkan. Kamu akan overjoy. Kamu akan burst with joy. Seperti murid-murid yang waktu itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Yang dijanjikan luar biasa. Yang dijanjikan adalah rohnya sendiri. Pribadinya sendiri. Dirinya sendiri. Yang Dia bahkan berikan kepada setiap murid-murid, kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita yang mendengar hari ini. Oke, aku nggak tahu apakah kalian udah dibaptis Roh Kudus atau belum, apakah kalian udah berbahasa roh, apakah kalian hidup dipimpin sama Roh Kudus, aku nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Tapi saya sendiri ngalamin, sejak saya dibaptis sama Roh Kudus, sejak saya menerima janji Bapa itu, pada waktu tanggal 29 Oktober 1999. Waduh, udah lama banget ya. 23 tahun yang lalu. Saya dibaptis Roh Kudus. Saya mulai berbahasa roh. Ya, saya mulai ngalamin Tuhan lebih lagi. Saya mulai melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Saya ini yang anak dugem, yang ngomongannya kotor, ya, yang suka banget sama minuman keras. Saya itu. Minuman keras, aneh juga ya, minuman keras. Maksudnya efeknya keras. Ya, saya yang suka mabuk-mabuk, saya yang nggak bisa menguasai emosi saya. Saya yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kepahitan, nggak boleh sentuh saya. Saya yang hidup seperti di zaman hukum Taurat. Saya yang seperti itu. Roh Kudus sanggup ubahkan saya. Kalian tahu, dulu saya itu suka banget sama yang namanya peramal, dukun, itu saya suka banget. Sampai saya itu ya, dukun yang kesurupan, dukun yang pakai kartu, yang lihat muka, yang lihat garis tangan, apa ya. Tapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, plus saya baca firman Tuhan, saya mulai merasakan kejijikan yang Tuhan rasakan. Ya, Tuhan bilang itu adalah kejijikan. Dan saya mulai merasa, seperti itu, setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai merasa jijik sama mulut saya yang kotor, yang isinya kebun binatang plus. Ya, saya mulai nggak suka sama sikap saya yang gampang marah, sikap saya yang gampang tersinggung, sikap saya yang suka menghakimi orang, yang seperti itu. Saya mulai nggak suka sama yang namanya minuman keras, minumannya yang lembut aja, jangan yang keras, air putih yang lembut. Ya, saya udah mulai nggak suka. Itu semua terjadi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, yang mengubahkan saya.
Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga yang bikin saya bisa ngomong seperti sekarang ini kepada setiap kalian atau grup-grup yang lain. Roh Kudus yang memampukan saya untuk saya bisa berdoa, memuji, menyembah, untuk saya bisa ngajar kom. Itu Roh Kudus yang memampukan saya. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama itu ada di dalam diri kalian yang akan memampukan setiap kalian. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati kamu, apa yang nggak pernah kamu lihat dengan mata kamu, apa yang nggak pernah kamu dengar dengan telinga kamu, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Amin. Amin. Bilang amin. Iya, amin. Kita terima janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan tentang Roh Kudus dan tentang hal-hal yang lain, sama seperti murid-murid memegang janji Tuhan sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Amin ya. Amin. Oke, yuk kita lihat sedikit tentang Roh Kudus. Kita baca ya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus ya, 1 ayat lagi ya, kita baca ya, supaya kita di-remind tentang Roh Kudus. Nih. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya ia, Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa? Saya. Tetapi saya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam, duel di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan akan penghibur itu, akan Roh kebenaran itu yang dipegang oleh murid-murid, sehingga murid-murid bisa bersukacita. Amin ya. Yuk kita tarik napas dulu semuanya. Sebelum saya sampai ke bagian terakhir. Jangan tegang ya. Ada Roh Kudus di sini. Penuh damai sejahtera semua orang yang di sini, oke? Yang ketiga, kenapa? Yang terakhir ya, kenapa murid-murid bisa overjoy dengan kenaikan Yesus ke surga? Karena murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempersiapkan tempat bagi mereka. Dan kenaikan Yesus itu adalah satu kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Makin dalam ya. Makin dalam ya. Yuk kita baca ayatnya yuk. Ini janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3 dibilang gini. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, di mana rumah Bapakku? Di sorga ya nak, di sorga ya. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa? Baca ayo. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, jadi ini loh plannya Tuhan Yesus. Kenapa dia naik ke surga? Ternyata dia mau siapin tempat untuk setiap kita yang ada di sini. Betul? Dan dia bilang, kalau dia udah siapin tempat, Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya dia. Untuk apa tujuan akhirnya? Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Apakah jadi assurance bagi kalian ayat-ayat ini?
Bagi saya pribadi, selama bertahun-tahun, ayat-ayat ini sangat menguatkan dan menghibur saya. Saya tahu Tuhan Yesus, jika dia melakukan sesuatu, itu ada alasannya. Dan alasannya adalah saya. Alasannya adalah kamu. Setiap yang dilakukan sama Yesus, termasuk kenaikannya ke surga, itu karena alasannya kamu. You are the reason for everything he do. Oh, jadi sekarang Tuhan Yesus sibuk ya nak di surga. Sibuk loh dia loh. Wah, siapin rumah ya buat Ibu Lili, buat si Feli, buat Sharon, buat si Brian. Dia lagi siapin rumah semuanya. Buat Lina Andriana, dia lagi siapin rumah. Dan kalau udah siap semua, dia yang tahu ya semuanya itu seberapa ukurannya. Itu Tuhan Yesus yang tahu. Kalau udah siap semua, dia datang kembali. There is the second coming of Jesus Christ. Sebagai Raja kemuliaan, dia akan datang kembali. Kenapa kenaikan Yesus memberikan assurance akan kedatangannya? Karena kalau Tuhan nggak naik, ya bagaimana dia datang kembali? Betul nggak? Kalau dia masih di bumi, datang kemana dia? Benar nggak? Dia ada di bumi. Karena sekarang kita tahu Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya kita bisa yakin dia akan datang kembali. Kalau rumah buat kita itu udah siap. Gitu ya. Oh, jadi tempat kita di mana, nak? Di surga. Tuhan bilang, wherever I am, there you are. Di mana kamu berada, aku berada, di situ kamu berada. Tuhan Yesus udah nggak mau pisah lagi. Nggak mau dia. Wah, Tuhan Yesus ternyata hatinya sangat lembut ya. Tuhan Yesus pun ternyata nggak suka sama perpisahan. Jadi perpisahan bagi Tuhan Yesus itu cuma sementara doang. Dia akan datang kembali. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita hidup seakan-akan Tuhan Yesus itu hari ini, saat ini akan datang kembali. Mari kita terus merindukan dia, mengasihi dia. Sehingga pada waktu sungguh dia datang kembali, kita nggak shock. Kita nggak kaget, kita nggak kelabakan, oh belum siap, aku belum bertobat. Nggak kayak gitu ya nak ya, tapi kita semuanya siap. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan. Amin, amin. Kita baca ayat terakhir ya. Ini kejadiannya nanti. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri apa? Baca. Tuhan sendiri apa? Akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, ya kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada masanya. Ya, waktu sangkakala berbunyi. Ya, sangkakala berbunyi memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sang mempelai pria itu datang. Dia turun dari sorga. Ya, kalau kalian baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 10, waktu murid-murid ngelihat Tuhan Yesus, mereka melongo ngelihat Tuhan Yesus naik ke surga. Ada malaikat datang dan bilang apa? Kenapa kamu melongo? Yesus ini loh yang naik ke surga. Nanti akan datang lagi persis kayak gini. So siapa yang akan ngelihat? Siapa yang ngelihat Yesus naik ke surga? Murid-murid. Siapa yang akan melihat Yesus turun dari sorga? Murid-murid, nah. Murid-murid, saudaraku. Murid-murid. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Aku remind sekali lagi bahwa Tuhan Yesus enggak cari orang Kristen. Makanya tadi di beginning ada question. Do you believe in Jesus? Hatimu apakah sungguh percaya sama Yesus? Tuhan Yesus nggak cari orang Kristen. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, jadiin semua bangsa orang Kristen. Nggak ada.
Kamu mau cari terjemahan apapun, nggak ada. Kamu cek seluruh terjemahan yang begitu banyak, nggak ada. Ya, tapi jadikan mereka my disciple, murid-muridku. Aku nggak bahas soal murid di sini, nanti Pastor Dedi yang akan bahas soal murid. Tapi aku cuma mau bilang beberapa hal bahwa sangat penting bagi setiap kita untuk memiliki hati murid. Murid itu apa? Disiplin. Murid itu apa? Taat. Murid itu apa? Terus belajar. Murid itu apa? Kerjain homework. Murid itu apa? Ikut ujian. Murid itu apa? Siap untuk naik kelas. Betul? Hidup kekristenan kita harus kayak gitu. Saya ikut Yesus. Saya merelakan hati saya untuk jadi murid. Nggak enak. Banyak kalanya nggak enak. Kadang saya ngerasa malas. Saya ngerasa bosan. Saya ngerasa capek. Saya ngerasa marah. Sama kan? Kita semua manusia. Kita punya perasaan begitu. Tapi saya sadar. Saya ini murid. Makanya saya tetap berlaku sebagai seorang murid. Sebagai seorang disciple. Sampai buah roh itu, sifat-sifat Yesus itu ada terpancar dalam diri setiap kita. Dan kita boleh menjadi kesaksian. Saudaraku, aku percaya setiap kita setuju bahwa hidup mengikuti Yesus itu bukannya mudah. Betul? Ya, banyak challenge-nya. Saya ngerasain, saya 23 tahun saya ikut Yesus sungguh-sungguh. Saya ngerasain banyak challenge-nya. Apalagi kalian anak-anak muda ya, wah yang masih energetik, yang masih banyak maunya gitu ya. Kalau saya mah udah tua, udah hampir 60 ya, gitu ya. Saya ya nungguin ngomong cucu aja saya ini gitu. Enggak ya, saya masih setia melayani jiwa-jiwa ya. Ya, kalian kan banyak maunya kan gitu. Wah, fashion lah, boyfriend lah, girlfriend lah ya, job lah gitu kan, prestasi lah gitu ya, segala banyaklah yang masih di sini kalian ya, yang masih ada di hati kalian tuh aku tahu banyak karena saya pernah muda. Saya nggak tiba-tiba umur 60 loh, enggak loh. Saya pernah seumur kalian gitu ya. Jadi saya tahu rasanya apa. Ya, dan kalau kamu di dalam umur sekian, kamu itu udah memutuskan ikut Yesus sungguh-sungguh, I know it's a lot of challenge. Mbak, jangan lupa pegang janji Tuhan. Jangan lupa bahwa Roh Kudus itu ada bagi setiap kamu. Roh Kudus itu ada di dalam kamu yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam diri setiap kamu. Ada amin? Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Udah selesai khotbah saya. Pastor Dedi. Iya, Bu Lili boleh berdoa buat kami semua, Bu? Boleh dong, ayo dong. Ya, selanjutnya saya akan berdoa untuk Ibu Lili. Kita semua akan berdoa untuk Ibu Lili ya. Nanti ya, saya doa dulu ya, yuk. Ya. Boleh nggak saya tahu ya, siapa yang belum dibaptis Roh Kudus di sini? Karena Roh Kudus is very important ya for all of us. Kalau yang belum ya, nggak usah di chat, nggak usah apa. Boleh nggak kalian just angkat tangan kalian yang belum dibaptis Roh Kudus? Yang belum bisa berbahasa roh, kalian boleh angkat tangan kalian saat ini. Karena saya ngerasain Roh Kudus ada di sini dari awal kita memuji Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, setiap anakmu yang mengangkat tangan, sesuai dengan janjimu Tuhan, baptis mereka. Saat ini, baptis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hirapaka rasekiraba. Kirabako nakaya rasekirahanamu. Baptis Tuhan anak-anakmu. Kami nggak sanggup kalau sendiri. Kami nggak sanggup kalau kami nggak dipenuhi sama Roh Kudus. Korapa shandaya rasekiraba. Mari semua yang udah dipenuhi Roh Kudus, mari kita angkat tangan kita. Mari kita mulai berbahasa roh. Hirapaka ya rasekiraba. Mari semuanya mulai berbahasa roh. Tutup mata kalian. Mari kita mulai berbahasa roh semuanya. Hirapaka rasekirapa. Aku minta anggur baru itu dicurahkan. Kami heran awalnya. Kenapa murid-murid bisa bersukacita sedemikian. Tapi kami percaya itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah roh sukacita. Saat ini mulai mengalir. Mulai mengalir ke setiap rumah-rumah yang ada
di Singapura, di Korea, bahkan sampai ke Melbourne, bahkan di Indonesia. Oh, rapakara sekerapa, Roh Kudus mengalir. Mulai mengalir Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu. Penuhi kami sekali lagi. Oh, terutama setiap anak-anakmu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan saat ini, jamah Tuhan, jamah. Aku minta jamah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah. Gantikan kain kabung kami dengan tari-tarian. Gantikan air mata kami dengan mata air. Ya Tuhan. Hirapakaroso, rapakarasekerapa, rapakarasekerapa. Jamah Tuhan, jamah ya. Setiap anakku satu persatu. Kami hamba-Mu dan Pastor Dedi gak bisa menumpangkan tangan, tapi Engkau sendiri yang menumpangkan tangan kepada setiap anak-anak-Mu. Tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Menjamah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami jadi orang-orang yang bersuka cita ya Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Yang membuat kami bisa tersenyum. Bisa ketawa Tuhan dengan sukacita surga. Yang membuat sukacita kami, ya Tuhan, menjadi buah roh yang bukan bergantung oleh keadaan yang ada di sekitar kami, oleh situasi di sekitar kami, tapi sukacita kami karena kami mengenal Engkau, karena kami pegang janji-Mu, karena kami percaya kepadamu, dan karena kami tahu kami adalah orang-orang yang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak, Engkau berkati BIC Korea ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang dari Indonesia, Engkau bawa ke Korea dengan alasan apapun Tuhan. Aku percaya ada your purpose pada diri setiap anak-anak-Mu. Dan kalau anak-anak-Mu Kau gabungkan Tuhan di BIC Korea, biar apa yang Kau rancangkan bagi setiap anak-Mu, bagi BIC Korea itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi Dedi Tuhan, urapi Susan sebagai Bapak dan Ibu Gembala yang punya hati Yesus. Kira papa, mari kita angkat tangan kita, mari arahkan tangan kita kepada Pastor Dedi. Hirapa sakara sekirapa, rapa sandara papa, urapan baru turun saat ini, urapan baru mengalir saat ini. Hirapa papa, Engkau yang tahu apa yang ada di hati Pastor Dedi, apa yang ada di pikirannya Tuhan. Tapi kami minta shalom, damai sejahtera Allah turun. Kami minta roh sukacita mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, biar setiap apa yang dikerjakan tangan Dedi, Engkau jadikan berhasil. Biar Engkau memimpin setiap langkah-langkah Dedi, kemanapun dia melangkah, Pastor Dedi ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan Dedi dan Susan ya Tuhan. Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, kebutuhan fisik yang ada ya Tuhan. Engkau penuhi, bahkan BIC Korea Tuhan, di bawah penggembalaan Dedi dan Susan akan naik dan bukan turun. BIC Korea akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu serahkan setiap anak-Mu. Hamba-Mu serahkan BIC Korea, Pastor Dedi dan Susan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.